Zikir itu, mengingat itu kata dekat atau jauh? Biasa kalau yang diingat-ingat gitu, Pak Sukir. Iya kan? Kondisinya aja jauh. Jauh. Tapi kalau di kesadaran itu, nah inilah yang harus menjadi amalan kita. Sadar kita, tidak ada ruang yang tak ada Allah di diri ini. Sampai-sampai kata Rasulullah, al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati la khairi. Manusia itu rahasiaku kata Allah, dan aku rahasia manusia. Rahasia diriku, sifatku kata Allah. Sifatku itu tiada yang lain, itu adalah aku. Apalagi? Jadi sembahyang itu ya etikot itu ya diri kita yang tadi ya. Makanya ruh itu imam, jasad ini mak. Masih ingat kan kayak gitu kan? Nah, ruh itulah imam. Kalau jasad ini makmum. Bergerak ruh baru bergerak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita memahami kajian ini untuk masuk lebih dalam lagi. Ya, kita lebih masuk kepada esensi. Karena ada 3 langkah yang harus terjadi pada diri kita. Yang pertama, kita bisa berbicara. Yang kedua, kita paham yang kita bicarakan. Yang ketiga, kita alami yang kita bicarakan. Tapi tak jarang orang pandai berbicara, dia paham yang dia bicarakan, tetapi yang dia bicarakan itu tidak dia alami. Maka dia belum menjadi rasa. Kalau dapat berhenti itu tadilah, jangan kita ya, pandai kita berbicara, kita paham dan kita mengalami, tapi jangan kebalikannya. Ya, dia pandai berbicara, tapi dia pun nggak paham, mengalami pun tidak. Nah, jadi seperti itu mukadimah kita. Coba kita putar dulu pemahaman kita selama ini dengan kajian kita pada malam hari ini. Terkait memang judul kajian kita malam hari ini, diri spiritual kita adalah Allah. Ya, diri batin kita ini Allah. Bukankah kalau kita kembali kepada firman Allah, Fa'idha sawaituhu wa nabakhtu min ruh wa qa'u lahu sajidin. Aku tiupkan ruhku. Ya, sudah sempurna penciptaan Adam itu. Aku tiupkan ruhku. Masuklah ke dalam jasad. Jasad inilah tubuh kita. Tetapi bertahun-tahun kita ini bukan maksudnya memisah ruh sama jasad ya. Cuma tujuannya mana yang primer dan mana yang sekundar. Sudah cukup lama kita beretikad bahwa diri kita ini adalah
jasad. Ya, ditambah memang kita dikasih nama, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, diadakan ulang tahun. Ya, tidak sebatas itu, di dalam beribadah pun kita menganggap jasad inilah diri kita. Ya. Seolah-olah kalau begini ceritanya, Allah itu hanya sebagai tamu di diri kita. Bukankah perilaku ini mengkerdilkan Allah? Ya, kalau misalnya kita bawa dalam syariat, sudah terjadi penistaan agama. Nah, gara-gara itulah kita ini tak bahagia gitu. Karena sekali kita dalam kubangan, kegelisahan. Maka lewat taklim kita, diskusi kita malam hari ini, berhentilah kita ya, melihat kalau diri kita yang ini, jasad. Karena kita sudah tahu kok, kalau jasad ini adalah yang kita anggap diri kita ini. Kalau kita pun berkaca kan kita lihat ini, diri kita, jasad. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya katakan tadi, kita sudah tahu kok kalau jasad ini adalah lahau lawala. Bukankah kita kalau terhenti di situ, sama kita ini menyembah patung? Karena jasad ini nggak tahu apa-apa kok. Ya, ketika kita mendengar kumandang azan menjawab la haula wala, itu alamatnya ke jasad. Di hadapan Allah ketika kita mengucapkan bahwa kita lemah, tak berdaya itu, ya kita ucapkan dengan sadar itu. Nah, kalau boleh saya mengasih gambaran bagaimana jasad ini, ya ini sering saya katakan seperti mayat di depan Bilal mayit. Bagaimana mayat di depan Bilal mayit? Mayat itu nggak bisa apa-apa. Yang nyiramin itu Pak Bilal. Ya, tapi jangan dulu dikaitkan kalimat kita yang lalu ya. Kita mati, mandi sendiri, ngapani sendiri, sholat sendiri, nusuk sendiri, gitu masuk sendiri ke liang lahat. Jangan dikaitkan dulu ke situ. Ya, kita hanya mengambil tamsil. Begitulah lemahnya kita itu. Mayat di depan Bilal mayat, disiram begitu. Jasad kita ini nanti masuk air dari hidung, dari mulut, dari kuping, nggak bisa apa-apa. Nah, begitulah kita ini, lemah. Ya, kalau misalnya dibawa bercanda, buktikan mayat itu sangat-sangat lemah, la haula wala. Ya, coba nanti waktu mandikannya itu, ini canda ya, coba tokokkan gayung itu kepala mayat itu, kira-kira apa katanya? No comment kan? No comment. Itu pelajaran tuh. No comment. Subhanallah. Atau kita ini sama seperti wayang di depan dalang. Tidak ada wayang itu dia mempraktekkan cerita sendiri, nggak ada. Dia hanya mengikuti apa kata dalang. Nah, cobalah lihat diri kita itu, supaya kita ini jemaah dimuliakan Allah, supaya kita ini tahu diri gitu dia. Iya kan? Gila main-main kita ke pakem. Maka berdirilah orang pakai baju daster, kepalanya itu kaleng roti, pakai tali.
ada pondok di ujung untuk mengusir burung. Keinginan mengusir burung itu bukan muncul dari orang-orangan tadi yang pakai daster yang kepalanya kaleng itu ditarik-tarik, tapi keinginan yang menarik-narik itu. Begitulah kita ini lemahnya. Tetapi kembali saya katakan, kita tetap menganggap inilah diri. Jadi kalau kita melihat ayat itu tadi, aku tiupkan ruhku. Nah, maka kita merubah secara tauhid ya. Diri kita yang ditiupkan itu. Jadi kalau kita mengiktikadkan diri kita ini yang ditiupkan itu, itulah muncul kalimat diri spiritual kita adalah Allah. Kalau itu misalnya mapan, istiqomah kita di situ, kira-kira hidup ini seperti apa ya? Kira-kira gitu. Coba. Ayo kita buka pikiran. Gak apa-apa sambil ngopi boleh. Ya. Kalau itulah i'tiqad kita. Ternyata kan yang bisa berbuat itu quwwata illa billah, kan diri yang ditiupkan. Nah itu dia. Makanya saya tulis kaji kita yang lama. Ketika ruh ditiupkan itu ke jasad, itu dia di diri kita, di jasad itu. Ya, jadi nyawa. Kapan dia jadi nyawa? Sudah ditiupkan tadi. Ya, bahwa isi di dalam jasad itu sifat Allah itu. Ketika dia bersemangat, meliputi, maksud saya tubuh kita ini diliputi ruh, disebut dia namanya nyawa. Yuk kita lihat ke diri kita sekarang. Jadi yang meliputi seluruh tubuh ini itu ruh. Cuma ketika dia sudah masuk meliputi, tak disebut lagi ruh, tapi namanya nyawa. Lihat. Jadi jangan lagi nanti ujungnya ya salah lagi kita memahami. Maka nanti kita kaitkan dengan bicara fana. Coba kita perhatikan itu. Ketika ruh masuk ke dalam jasad, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau meliputi tadi disebut apa? Nyawa. Ketika ruh masuk ke dalam jasad ini, dia memberikan semangat, itu disebut dengan jiwa. Coba di mana nanti di diri kita ini tak nampak Allah? Begitu dia. Oh, jadi semangat ini dia gitu. Iya kan? Kemudian ketika dia masuk, terjadi turun naik ruh itu, dia disebut nafas. Siapa itu? Jadi kemarin kan kita tahu aja sifat Allah 7 kan. Ini lebih. Inilah nanti dasarnya Allah mengatakan innallaha muhitum fil alamin. Allah itu betul-betul meliputi jasad ini. Yuk kita lihat lagi. Ya, turun naik dia, masuk ke jasad ini, turun naik, nafas. Siapa itu? Hakikatnya ruh. Nanti ruh baru dipertanyakan siapa. Ya, kemudian ketika ruh itu masuk berkehendak dia, itu disebut dengan qalb. Nah, hati. Makanya kalau kita cuma diberikan oleh Allah ada sesuatu kehendak, kita deteksi dengan qalb ini. Ini kehendak ini. Contoh misal mau minum begini. Ini kehendak ego saya atau kehendak dari qalb? Cuma kan kita nggak sempat begitu kan? Apalagi buka puasa.
Iya kan? Oh, orang dari zaman udah es lengkong es apa itu ditengok-tengok. Itu minum mana sempat lagi, ini kehendak siapa mana sempat lagi itu. Kadang-kadang baca bismillah pun lupa. Wali-wali Allah itu enggak kayak gitu. Setiap ada kehendaknya. Dia enggak melihat kehendak itu, sumber kehendak itu dia. Kalau ini dari kau ya Allah pasti wujud. Tapi kalau kehendak dari ego belum tentu. Ya. Nah, makanya antara hidup dengan gaya hidup, yang sulit yang pakai modal itu yang mana? Gaya hidup. Kalau kehidupan ini aman ini. Iya kan? Gaya hidup itu yang bikin pening kepala kita. Makanya ada istilah besar pasak dari tiang. Nggak nyadar diri itu. Nah, seperti itu. Nah kemudian lagi coba dimakan oleh Allah ketika ruh masuk ke jasad. Yang kata Allah kutipkan ruhku itu tadi, ya, ketika dia berkeinginan, keinginan di diri tadi, itu nafsu namanya. Nafsu. Kemudian ruh masuk ke jasad itu, ketika dia berusaha kerja, itu disebut ikhtiar. Ikhtiar itu siapa? Kan sifat juga itu. Ya, paham itu. Ketika dia berkeyakinan, kalau itu masuk jadi keyakinan, maka itu disebut dengan iman. Sifat siapa itu? Allah juga. Sudah. Ketika dia itu jemaah dimuliakan oleh Allah berpikir, maka disebut dengan akal. Ketika dia itu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman tadi yakin, dia mengenal Allah. Ya, karena itu juga sifat Allah, maka dia tidak ruh, tidak dikatakan ruh, tapi dia dikatakan adalah arif billah. Baru kudrat iradat itu yang selama yang kita pahami. Maka kalau begitu, ya, jangan lagi kalau kita berkaca besok pagi melihat diri yang satu ini. Maksud saya si jasad. Tapi lihatlah di dalam jasad itu. Ya, oh pantas ya ada hadis mengatakan Zohiru Rabbi batinul abdi. Zohirnya nyatanya Allah itu pada batin hamba. Nah batin kita ini Allah begitu loh. Tapi jangan salah, jangan pula kita lanjutkan di koma saja dulu, bukan kita menjadi Allah, tidak boleh. Paham tuh ya? Dan intinya apa? Ya coba untuk diri kita masing-masing. Orang Sungai Berombang, jangan lagi bang ditengok diri jasad ini, banyak kali problemanya. Yang asam urat lah, yang pening lah, yang itulah gitu ya. Ya kan? Artinya apa? Kesadaran itu yang muncul, tapi yang kita inginkan setelah kita mengkajinya, kesadaran kita sekarang di mana? Diri kita. Kalau mengikuti kehendak ilmu, bukan kehendak saya, ya, maka kita sudah melakukan pergeseran. Oh, ruh yang ditiupkan itunya rupanya diri sejati kita, ya. Nah, kalau sudah kita dilandasi dengan itu, ya, barulah kita, ya, apa namanya, bisa mengosongkan diri. Bagaimana mengosongkan diri? Kembali kalimat kita, kudrat yang kita miliki, ya, itu adalah kudrat yang dititipkan Allah, yang diberi Allah kudrat. Kalau kata kalimatnya Allah beri kita kudrat, berarti kita tak punya kan? Kalau orang nggak punya kudrat, apa namanya? Lemah kan? Ya sadari itu. Kita berkehendak, diberi Allah kehendak. Kita sesungguhnya
nggak punya kehendak. Lihatlah orang tidur. Nggak percaya, coba bawa nanti kari kambing ketika aku tidur, letakkan dekat saya. Iya kan? Nggak tahu saya itu. Kenapa? Jadi kita nggak punya kehendak, dititipkan Allah sifatnya. Kemudian apa? Sadari kalau kita ini dititipi Allah alim. Sesungguhnya kita ini bodoh, nggak tahu apa-apa kita ini. Iya kan? Kita punya problema hidup ini kan banyak bersumber dari pikiran. Kadang-kadang kita pun tak pernah mau menganalisa, memandang pikiran, memandang perasaan, memandang emosi kita, nggak pernah kita latih. Ya, padahal itu hal yang penting itu untuk kita lakukan. Ya. Jadi kita mendengar yang diberi Allah pendengaran, kita melihat yang diberi Allah penglihatan, kita berkata-kata yang diberi Allah berkata-kata. Itu maknanya apa? Ya kita sudah mengosongkan diri. Kembali ke sana tadi, yang ada hanya Allah, la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada kudrat, tidak ada irodat, tidak ada ilmu, tidak ada hayat, tidak ada sama, tidak ada basar, tidak ada kalam, terkecuali Allah. Nah, gitu ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita melihat di situ, ya, mempanakan diri di dalam diri, maksudnya tidak boleh ada di dua diri, ada Allah, ada kita, gitu loh maksudnya. Jangan lagi sedikit pun kita mengatakan kudrat itu kudrat kita, irodat itu irodat kita, jangan. Ya, jangan. Kalau undang-undang buat bangunan itu pasal 551 itu nggak sembarangan masuk gitu. Ya, jangan digarap tuh ya. Kemudian apa? Ya, lenyapkan diri di dalam diri. Artinya tidak ada dua tadi. Ya, kita nggak ada, gitu dia. Jadi kata kita nggak ada itu, yang ada ini, udah jadikan aja kesadaran gitu dia. Ya, kesadaran Sidratul Muntaha itu, sadari saja. Kalau aku tak ada yang ada di dia. Nah, gitu dia. Dapat prakteknya itu kan. Dapat nggak pahamnya? Nah, gitu. Ya, kita ini kadang-kadang udah dapatnya paham. Oh, aku tak ada, yang ada kau ini Allah. Iya kan? Jangan kemana-mana, diarahkan. Cukup sadari saja kalau ini keberadaan Allah melalui. Nah, jemaah dimuliakan Allah, jarak kita dengan Allah itu tidak ada letak geografis, nggak ada. Letak kita ada, jarak kita dengan Allah di kesadaran itu. Maka saya katakan membangun kesadaran itu wajib. Tapi tidak mungkin kesadaran itu muncul kalau kita tidak makrifat kepada Allah, gitu dia. Di kesadaran itu, kalau zikir mengingat, kalau boleh kita diskusi, zikir itu mengingat itu kata dekat atau jauh? Biasanya kalau yang diingat-ingat gitu, Pak Sukir, iya kan? Kondisinya aja jauh. Tapi kalau di kesadaran itu, nah, inilah yang harus menjadi amalan kita. Sadar kita, tidak ada ruang yang tak ada Allah di diri ini. Sampai-sampai kata Rasulullah, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Wa sirri sifati wa sifati la khairi. Manusia itu rahasiaku, kata Allah, dan aku rahasia manusia. Rahasia diriku, sifatku, kata Allah. Sifatku itu tiada yang lain, itu adalah aku. Apalagi?
Jadi sembahyang itu ya etikot itu ya diri kita yang tadi ya. Makanya ruh itu imam, jasad ini masih ingat kan kaji itu kan? Nah, ruh itulah imam. Kalau jasad ini makmum. Bergerak ruh, baru bergerak jasad. Sama kayak bayang-bayang ini. Tak mungkin bayang-bayang itu ini jasad, ini ruh. Tak mungkin bayang-bayang itu bergerak sendiri kalau bukan digerakkan oleh ruh. Nah, maka oleh sebab itu jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya, kesempurnaan salat berjemaah itu apabila imamnya tahu hakikat imam. Gitu. Oke, pernah kemarin ya, hanya apa yang itu buktikan, hanya ustad-ustad imam tadi, imam ustad siapa gitu. Ya kan, ya, paling-paling kalau dia mungkin ustad itu paham, punya agak tinggi kan gitu ya. Tapi ada juga kadang dibilang apa, yang bodoh loh tadi kau tengok imam siapa, kata dia, kan aku katanya. Nah, sebenarnya yang bertanya bodoh atau yang menjawab bodoh? Nah, kan itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian apa lagi katanya? Lenyapkan ya sifat kita ke dalam sifat. Maksudnya apa? Kita tak bersifat. Kita nggak bersifat. Bahkan seluruh tubuh kita ini itu adalah tempat sifat. Kalau begitu melihat Allah, lihat saja di diri. Kembali ke kaji kita yang kemarin-kemarin, karena sifat dengan zat tidak berpisah. Di mana ada zat, di situ ada sifat. Dan sifat itu kelakuan zat. Apa lagi? Ya pahami itu. Tapi jangan jadi mau jadi sok-sok jadi al-halad ya. Aku Tuhan gitu. Ya kita yang bawa-bawa aja dulu, biarkan Allah yang mengantarkan kita ke situ. Cukup kita sadari saja. Ya Allah. Cuma kan kemarin kita mempertuhankan patung. Ya kan? Kalau sekarang udahlah, robalah. Pak Misdi. Jadi jangan lihat diri deh, cuma begitu pun kalau ditanya dari kelurahan identitas diri ya kasih KTP itu, ya kan? Nah, tahu siapa lagi disebutkan yang sampai 16 macam itu? Jangan, ya seperti itu kan? Kemudian apa lagi katanya di situ? Ya, lenyapkan sifat kita ke dalam sifat Allah. Ya, itulah yang disebut dengan fana billah. Arti fana billah itu hilang hamba yang ada Allah, gitu loh. Nah, kosong kan? Yang ada ini dia. Nah, ini dipikirkan, diresapi. Ya, dipikirkan diresapi gitu. Seperti itu. Ya kan? Kemudian apa katanya, kalau sudah kita sampai, kita latih terus. Aku tak ada engkau yang ada ya Allah. Terus kesadaran itu terjadi, maka kita akan menuju fana billah. Kalau udah jazam kita, terus menerus latihan kita bawa, ya kan, dengan mungkin kita melakukan tawajuh, biar kita berzikir sendiri gitu. Kesadaran itu yang terjadi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ingat, diri spiritual kita adalah Allah. Allah bukan tamu di diri, tapi Allah pemilik. Maka saya pernah membuat pernyataan, tapi untuk diri saya, ya, cukuplah aku.
Ya aku siapa? Jangan aku saya. Cukuplah aku menjadi Tuhan untuk diriku. Tapi jangan dipahami aku di situ aku Saparudin. Paham ya? Paham dia? Cukuplah aku menjadi Tuhan untuk diriku sendiri, kata Allah. Iya kan? Ya, seperti itu. Maka teruslah kita, kawan-kawan sekalian, ya, untuk menyadari itu. Kalau sudah itu zazam nanti, ya kan, tetap kita tak boleh kita mengatakan kita Tuhan. Tak boleh kita mengatakan kita jadi Allah. Ya, tapi itu boleh dalam bentuk kesadaran. Sadar. Iya kan? Cuma kadang-kadang membangun sadar Tuhan ini susah. Tapi kalau ada masalah, sadarnya bisa kita bawa kemana-mana. Dengan ekspresinya pun agak sedih nampak, ya kan? Awak pun bilang, kenapa kawan kita hari ini agak mendong gitu, ya kan? Supaya kawan itu tahu, iya semalam dia berantem sama bininya, kan gitu. Belum bagusan rupanya, belum gayanya, masih sedang berlangsung perperangan seperti Iran dengan Israel. Kata dia, kesadaran gitu kok dekat gitu loh maksudnya. Iya kan? Kesadaran ini kan. Nah, melihat dari peristiwa aku tiupkan ruhku, yang berfungsi yang mana? Nggak bisa apa-apa sih saat itu. Ya. Itulah makanya saya katakan berulang kali, kalau kita punya masalah, jangan cari solusinya keluar, tapi cari ke dalam diri. Nah, ya, sehingga kalau memang kita mapan di situ, ya sudah kita melihat diri spiritual kita itu dia. Itu yang kita rasakan, itu yang kita nikmati, itu kesadaran kita. Kira-kira mana lebih makbul orang hidup berdoa dari orang mati? Saya rasa logikanya pasti lebih makbul doa orang hidup daripada orang. Paham maksud saya itu? Kalau diri sejati kita dia, diri spiritual kita dia. Nah, itu yang dikatakan Allah, innama amruhu iza arada syai'an yaqula lahu yakun. Tapi jangan pula begitu malam ini tahu, oh diriku bukan itu lagi, kan begitu? Tapi ini hanya bungkus saja kira-kira begitu. Mohon maaflah jasad, mulai malam ini aku tak berharap lagi dengan kau. Ya kan, tapi bukan aku menolak kau, tidak, kan kira-kira begitu, ya kan, ternyata kau juga bergantung kepada terus, nah, kira-kira begitu. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruh bil amri rabbi. Ya Muhammad, kalau mereka bertanya tentang ruh, ya katakan urusanku, ya kan. Balik saya menafsirkannya, kataku itu menunjukkan pemilik. Pulpenku, mobilku, keretaku, pemilik itu dalam bahasa Indonesia. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka yolah kita sapa, ya sering-seringlah kita masuk ke dalam, ya dia sebenarnya dia sangat rindu dengan kita. Ya tadi ada adik ayah saya datang pulang dari cek jantung, rupanya selama di apotek di tempat praktek dokter ada Cina itu ngewawancarai cerita, Bapak kenapa, kata Cina itu, oh saya gini, kata adik ayah saya itu, saya cek, Bapak kenapa jantung, sudah pasang ring, kata adik ayah saya itu. Bagaimana Pak hasil pasang ringnya? Dia bilang alhamdulillah nggak ada lagi rasa sakit, panas, gitu-gitu. Ada kalimat yang keluar dari mulut si Chinese itu mengatakan apa?
Oh, alhamdulillah ya Pak ya. Coba. Cina bilang alhamdulillah lah Pak kalau begitu. Nah, maka kita melihat kalimat ini karena kebiasaan atau karena lingkungan, atau kalimat itu memang ada di diri dia. Aku kalau ada Chinese gitu ngomong alhamdulillah lah Pak, gitu ya, dengan ikhlas dia ngomong gitu. Malah kadang-kadang kita sesama muslim, apa kabar Pak sehat? Alhamdulillah, gitu aja. Enggak dari hati. Nah, ini artinya apa? Diri sejati kita itu kaya. Apapun ada di situ. Nah, tapi jangan nanti pula putus asa. Selama ini sebelum kita bahas kaji ini memang ada keinginannya. Keinginan itu tidak tercapai. Oh, di sini salahnya. Udah dapat malam jawaban. Itu gara-gara salah menempatkan identitas diri kita si jasad. Si jasad nggak tahu apa-apa. Coba identitas kita, diri kita itu. Dia bukan tamu tapi dia pemilik di diri ini. Pemilik itu yang dapat menentukan kan. Lantas udah dirubahnya baru 3 hari, nggak cocok juga kaji itu, dan makin parah pun kata dia. Maksudnya terhadap keinginan tadi. Nabi Adam saja tobat sampai 100 tahun kok. Baru diterima Allah tobatnya. Awak baru mengaji malam ini, besok pagi mau berubah. Ya kan, dengan senang hati pula dia pulang sama bini. Insya Allah ke depan ini kita kaya. Ya, kok bisa bang, kata bininya. Tenang, gak udah dapat ku gajinya katanya. Dia tahu saya begitu kali, itu nafsu itu. Ya, itu nafsu. Tapi ya, letakkanlah yang mulia itu, maka insya Allah kita pun akan mulia. Itu logikanya itu. Kalau kita jalan sama Pak Presiden, yang jadi presiden hanya Prabowo, tapi kalau aku jalan berdua sama dia, maka aku pun ikut seolah-olah jadi presiden. Cara aku berjalan pun ya kan, kawan-kawan melihat, wah lantam juga cara Ustaz Tengah itu kata orangnya kan, karena merasa itu tadi. Ya, saya pernah kasih tamsil, kenapa anak-anak bisa mempraktekkan si buta dari gua hantu. Dia pasang monyet-monyetan, entah apa bajunya dibuatnya, dia pun mempraktekkan. Karena dia sedang menciptakan kesadaran sebagai seorang si buta dari gua hantu. Bisa terjadi. Nah, seperti itu. Tapi ini bukan hayalan ya. Jangan salah, nanti bilang ini kayaknya Ustadz ini sedang ngayal ini. Ya, itu bukan ilusi. Ini kaji gitu dia. Ya. Yakinlah, kalau tidak tadi bikin orang lah itu, orang makan mimis sepeda, ya kan. Sekarang ini kan sudah ada jual apa yang dimasukkan ke badan tuh, susu ya. Orang punya susu itu, kalau dia susu pelaris, yakin dia laris jualannya. Jadi sekarang ini udah kita pakai susu juga, kalau ini, ya kan, susunya gratis. Lihatlah diri yang di dalam dunia gitu. Ya, jadi Allah juga bukan jauh ya, jangan salah paham. Man talabal wali li ghairin nafsi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Iya kan? Barang siapa mencari Tuhan di luar diri, dicari ya Tuhan di luar diri, berdoa dia masih mendelik-delik ke atas, ya Allah kata dia gitu. Jadi kalau jumpa orang berdoa begitu, dia nengok mendelik ke atas, ya kan, bantu dia, ya kan, bantu di mana? Yang mana kau maksud? Bilang begitu, dia ikut juga aku berbisi. Jangan cari Tuhan di luar diri. Diri Allah sudah nyata di dalam diri. Bukan paku sembarang paku. Paku berasal dari negeri seberang. Carilah aku di dalam aku. Aku berada di tempat yang terang. Iman kita yang gelap. Allah itu sudah terang. Ternyata kok. Tapi kenapa tidak terlihat Allah? Nah, kan kajian kita yang lalu gitu kan, ada 3 penyebab kita tidak bisa melihat
Allah. Yang pertama terjebak oleh bentuk dan rupa. Nah, kita tak berani membilang ini kaca karena terjebak, itu adalah bentuknya gelas. Tak bisa kita lihat. Kita ini sudah terjebak, inilah Safarudin, kan gitu. Nah, tetapi di dalam i'tiqad, supaya nampak ini tidak melihat bentuk, hancurkan. Coba dihancurkan, taruh di jalan. Ya. Terpijak orang kaca itu, tak akan ada yang bilang, kenapa kaki kau berdarah? Terpijak gelas, tidak akan itu. Hancurkan. Makanya itu ada kalimat dalam tauhid itu, hancurkan jasad menjadi hati, hancurkan hati menjadi ruh, hancurkan ruh menjadi sir. Sir itu siapa? Zat. Begitu. Kalau kaji, menurut saya kita ini udah wali nih loh. Kalau bisa diamalkan. Kalah wali kota Medan nama kita. Berapa banyak kita malah menjadi wali kan? Ya bisa Pak ya, kita merubah, bukan inilah itu diriku. Tapi tak usah dibilang-bilang Pak. Pulang malam jumpa sama bini, iya kan? Ma, mulai malam hari ini bukan diriku ya. Ya takut dia. Udah abang, usah lagi mengaji abang, kata gitu kan. Kenapa? Baru 2 kali abang mengaji udah jadi orang gila, kata dia. Terakhir di mana abang ngaji, kata yang Jumadi aja atau bawa-bawa. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa alasan lagi kita bukan meninggalkan diri zahir ya? Saya katakan di awal kita ketemu tadi, diri zahir itu 1%. Diri batin kita itulah yang 99%. Maka wajar kita sekarang membalik, bukan melihat yang ini diri kita, tapi yang di dalam. Alhamdulillah selama ini kita aku diri kita, alhamdulillah rezeki melimpah. Ya kan? Masih bisa makan kita kan? Alhamdulillah. Walaupun terkadang berutang di kedai, yang penting orang kedai masih percaya. Iya kan? Nah, tapi ini yang kuucapkan tidak ada kaitannya dengan 17 Agustus orang nggak mau masang bendera. Ya, nggak apa-apa lah YouTube ini biar dengan Pak Prabowo, biar dibangunnya pondok kita ini. Karena janji Prabowo itu adalah tipu-tipu. Ya, dia bilang mencetakkan rakyat, tapi pajak semua pajak benayan. Ya kan? Yang menyedihkan kadang-kadang awak curiga. Walaupun agama tak boleh mencurigakan, tapi kita pakai logika. Apa logikanya? Urusan apa dengan Solo? Tapi kita ngaji nih ya. Nah, inilah gara-gara gue pernah partai itu. Pernah pula jadi caleg lagi kan. Astagfirullah. Yang 1% saja bisa menghasilkan kan selama ini kan. Apalagi kita memakai diri yang 99%. Nah, kesadaran mutlak. Ini cara berpikirnya tadi. Fanakan. Hilangkan keakuan. Tidak boleh ada diri itu dua. Ada Allah, ada kita, syirik. Yang ada kau ya Allah. Ya, cuma sampai sini kita sudah pembahasannya. Tolong jemaah, ini jangan dipikirkan. Om Alvin bilang gitu, bikin foto di grup. Ya, tengoknya Pak Sultan begini kepalanya, dia sibuk memikirkan kaji gitu. Ya, kaji ini bukan untuk dipikirkan kawan. Ya, gaji ini untuk rasakan gaji itu. Ya, ini kita menciptakan barcode untuk masuk menuju Allah. Tidak ada barcode marifat, nggak bisa ketemu sama Allah. Ya, jadi bukan kakak saja sekarang pakai barcode. Ya, ke akhirat pun ternyata aku dapat informasi untuk masuk surga pun harus ada barcode ini, baru surga terbuka. Kalau gitu Ustaz sudah menemukan cara buka pintu surga. Ya pakai barcode itu, nggak ada barcode marifat nggak jadi. Dia tuh buka sendiri kalau ada barcode-nya. Dia nggak main dorong, ya ke depan, tidak geser ke kiri kanan. Dia pakai barcode tuh buka sendiri.
Ya itu canda itu. Ya mudah-mudahan ya kajian singkat kita pada malam hari ini jemaah sekalian bisa kita pahami, bisa kita rasakan, bisa kita terapkan, dan yakinlah itu bisa terjadi. Ya mudah-mudahan Allah memberi kita pemahaman untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.